Pak Ustadz. Ya ini itulah itu satu kunci saya pengen dikuatkan secara iman Islam lah ya. Benar-benar pengen kembali ke jalan Allah, jalan yang benar lah ya. Dan pengen benar-benar boleh katakan kayak macam hidup dari bayi lagi ya dalam menyikapi hidup ini loh. Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Gini Mas Eko. Artinya untuk menguatkan iman gitu ya. Menguatkan iman itu pertama kita benar-benar hijrah. Hijrah itu apa? Dari sesuatu yang kita itu bergelut di dalamnya, maksudnya bergelut di sana itu posisi kita dulu, ya, tidak dalam keadaan bersama Allah. Jadi hijrah harus benar-benar untuk kembali kepada Allah. Yang pertama mungkin yang berat ya, tapi banyak berzikir kepada Allah maksudnya. Terus itu sabar. Sabar itu ada 3 ya. Sabar taat kepada Allah, sabar ketika kena musibah, sabar tidak menjalankan maksiat. Itu tinggalkan semua. Jadi selanjutnya mengenal sedikit belajar tentang ilmu agama. Ya, dekati orang-orang yang alim. Ya, orang-orang yang alim yang faqih dengan agama gitu. Paham tentang tauhid. Jangan sampai kita ingin mengkuatkan iman, tapi posisi kita masih di bukan di jalannya gitu Mas Eko, masih posisi jalan kita yang lama gitu. Kalau kita ingin menguatkan iman ya dekati orang-orang yang soleh, ya, tanya tentang ilmu agama. Nanti di situ nanti akan banyak pemahaman-pemahaman yang akan diberikan, ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada kita. Contohnya yang pertama yaitu ahamiyatu syahadatain, kan mengenal pentingnya 2 kalimat syahadat. Itu bagaimana kita mau kuat iman kita. Pondasi ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat saja nggak tahu. Kalau disuruh gimana cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua orang bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa semua. Tapi makna kandungannya di situ ya kita harus gali lagi. Apa itu syahadat tanya? Nanti kita tantang. Tapi yang ini terpenting Mas Eko. Ya. Orang yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan maksiat, tapi dia tahu dia itu bermaksiat, dia tahu itu dosa dan mengakui itu dosa, dan dia ingin bertobat kepada Allah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang merasa soleh, merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak punya salah. Itu lebih jauh orang yang pendosa tapi dia tahu akan dosa-dosanya, lalu dia bertobat kepada Allah. Insya Allah itu lebih jauh. Nah, pesan yang terakhir nih Mas Eko. Untuk terkadang kita penting duduk dalam kesunyian, menghisap diri akan dosa-dosa kita. Duduk dalam kesunyian, menghisap diri, menghisap itu atau menghitung akan dosa-dosa kita. Introspeksi diri akan dosa-dosa kita. Duduk dalam kesunyian di tengah malam, sepertiga malam, mungkin dalam salat tahajud kita seperti itu. Keluarkan air mata kita. Untuk siapa? Untuk dosa-dosa kita. Keluarkan. Artinya nangis penyesalan Mas Eko. Ya, ini bukan untuk Mas Eko yang saya sampaikan. Ini buat saya pribadi. Seperti itu. Jadi, dan pembetulan diri itu tadi ya Mas. Untuk pembetulan diri tadi, untuk menguatkan iman tadi, itu tadi proses hijrah gitu. Ya, mungkin butuh ketenangan, mungkin malam atau apa ya, sunyi di tempat yang sunyi ya. Iya, duduk dalam kesunyian fokus malam, ya. Betul. Gitu. Atau terkadang memang kita harus duduk dalam kesunyian merenung, tapi jangan merenungnya itu bukan karena merenung masalah-masalah. Merenung isi lah ya, bukan kosong ya. Merenung isi, bukan merenung kosong. Isinya itu kan ya itu tadi ya, mungkin pikir atau apa. Zikir. Kalau merenung kosong, merenung masalah mumet jadinya stres, bunuh diri nanti kan. Kalau merenungnya itu karena dosa-dosa kita, ya Allah, astagfirullah. Ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa bika masata'tu.
a'udzubika min syarri ma sana'tu wa la ni'matika alayya wa a'udzu bika min dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu apa ya? Kepalanya lah bahasanya itu ya. Dan insya Allah Allah itu menyaksikan ya. Insya Allah menyaksikan. Jadi rahmat Allah itu Mas Eko sedalam lautan, seluas lautan ya. Dan dia melihat Langit, semua hamba-hambanya satu persatu ya. Iya, semuanya. Allah itu maha ampun. Jadi gini, manusia pendosa sekalipun, seumur hidupnya pendosa, dengan sekali tobat Allah ampuni insya Allah. Jangan khawatir, jangan merasa gini, saya itu dosanya banyak benar. Kalau setan tuh membisikin gini, jangan tobat, dosamu sudah banyak, Allah nggak mau ngampuni tobatmu, itu setan. Tapi ingat, Allah itu akan mengampuni dosa kita mau sebanyak apapun. Ya, sebelum napas kita ada di sini, di kerongkongan, Allah akan insya Allah akan ampuni. Dan maaf Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Kalau perbuatan baik itu bisa menggugurkan dosa? Iya. Jadi gini bahasanya, perbuatan baik itu menambah amal tentunya ya. Jadi gini, surat Al-Asr aja, Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah di sini. Wal 'asr. Oh, karena ada pertimbangan nanti itu ya, ada amal baik dan amal buruk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, otomatis timbangannya amal baik kita akan lebih berat. Iya. Jadi ya benar kan, ada kan pertimbangan itu? Ada. Mizan ya. Iya, Mizan. Nanti suatu nanti kan kita ditimbang amal baik kita, amal buruk kita. Nanti di sana nanti kita ditimbang. Kalau amal baik kita banyak, insya Allah. Jadi kita bahas ini yang surat Asr tadi. Allah itu bersumpah dalam waw qasamnya ya. Oh, Allah itu bisa bersumpah itu. Bersumpah dalam surat Asr itu wal asri. Innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah. Sesungguhnya manusia itu merugi. Di sini para ulama mengatakan berbeda pendapat. Demi masa itu ada yang mengatakan demi masa waktu asar, singkat waktu itu. Ada yang mengatakan demi masa itu adalah waktu-waktu kita hidup ini. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka sungguhnya manusia itu merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, definisi iman, arti iman di sini Mas Eko ya, banyak. Bukan hanya sekedar imannya. Iman itu kalau kita artikan lagi banyak. Ya. Ada di kitab Imam An-Nawawi, hadis Arba'in ya, urutan kedua. Ya. Itu ada tingkatannya. Artinya gini. Untuk kita beriman kepada Allah, kita harus menjalankan rukun Islam. Ya. Tahu lah. Saya beriman kepada Allah nggak sholat. Sholat itu rukun apa? Rukun Islam. Ya percuma. Semua bisa mengaku iman. Tapi arti definisi iman itu dia benar-benar menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, ibadah itu banyak Mas Eko. Bukan hanya sholat saja. Setiap aktivitas pekerjaan kita ibadah. Makan ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, tidur ibadah, cari rezeki ibadah. Kalau kita semuanya diniatkan ibadah, insya Allah hasilnya itu akan menjadi bermanfaat dan bermanfaat buat orang lain juga. Bahkan kecil aja senyum aja ibadah ya. Senyum itu ibadah. Membuang duri di jalan itu ibadah juga. Oh, sampah itu ada. Sampah buang sampah itu ibadah. Nah, apa sungguhnya Allah dapat melihat kita? Ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, sungguhnya Allah dapat melihat kita. Artinya apa? Aktivitas kita disaksikan oleh Allah. Kita jalan disaksikan, bernapas kita disaksikan, setiap apa gerak-gerik kita disaksikan oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada pembunuhan. Dan iman, mana ada orang yang beriman mau membunuh orang? Gak ada. Ya, mana ada orang yang beriman mau korupsi? Gak ada. Menyakiti orang. Ya, bagaimana orang beriman mau menyakiti hati orang lain? Gak ada. Ya, seperti itu. Berarti intinya takut sama Allah lagi. Takut sama Allah. Jadi gini Mas Eko ya. Kalau kita terangin ya, itu akan panjang. Lanjut lagi ke surat Al-Asr. Amanu wa amilus sholihat. Ya, itu orang-orang yang menjalankan menjalankan
amalan-amalan yang soleh. Soleh itu amalan-amalan yang bersih atau amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalannya apa itu Ustaz? Amal-amal banyak seperti ibadah, Zikir itu termasuk amalan? zikir, sedekah. Oh itu amalan Mas. Itu amalan sedekah. Gitu. Mengasihi Terus anak itu yatim segala mengasihi ya. anak yatim, terus itu membuat rumah yatim, Oh, ya. Santren. memberi orang makan, buat pesantren, terus itu kita Banyak memberikan ya, banyak ilmunya. ya. Oh. Mas Eko belum bisa memberikan ilmunya, membangun pesantrennya saja, itu sudah pahalanya ngalir. Membangun masjid, bersedekah ke masjid, itu amalan-amalan soleh. Jadi kan wal as innal insana lafi khusr. Kan? Demi masa kata Allah bersumpah, sungguhnya manusia itu rugi manusia itu, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Watawasau bisobir apa artinya? Jadi di situ selain orang-orang yang beriman, selain beramal soleh, kita selalu menyebarkan dakwah, saling menasehati Iya, Pak. tentang kesabaran dan kebenaran. Gitu. Berdakwah tentang kebenaran. Watawasau bil haqq. Watawasau bisobir. Itu berdakwah. Apa? Itu menyampaikan dakwah. Berarti kayak gini bisa. Dakwah. Ya. Jangan gitu. Berarti ini watawasau bir. Menyampaikan tentang kesabaran. Sabar tadi kan definisinya banyak. Bukan hanya sabar tentang kena musibah saja. Sabar tidak melaksanakan maksiat. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar ketika kena musibah. Gitu Mas. Bahkan di nggak kena musibah sekalipun bisa sabar juga ya, dalam arti kalau kita lagi dapat rezeki banyak, ya kan? Kita kan otomatis melihat harta atau rezeki banyak itu bingung kadang kan? Iya. Tanpa istilahnya kita sabar, dalam arti sabar dalam arti kita uang ini kalau bisa ya pasti yang bermanfaat dan ya Benar. menjurusnya ke ibadah. Benar, ya kan? Jadi sabar itu bukan hanya sekedar Pas kita lagi nggak ada uang atau gimana atau kita lagi susah ya, benar ya. Betul. Kegembiraan juga. Sabar itu Mas Eko bukan hanya sekedar ya gini maksudnya, bukan kena musibah saja Mas Eko. Betul. Kita menjalankan perintah Allah itu harus dengan apa? Iya, sabar. Harus dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada satu ayat mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, Allah berseru kepada orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan sabar dan sholat. Iya betul. Laksanakanlah, jadikanlah sabar dan sholat itu penolong bagimu. Ya, padahal sholat tujuannya baik ya, dalam arti kita pasti akan insya Allah dapat pahala kan. Iya. Tapi itu juga ada waktu-waktunya ya, nunggu sampai dari duhur sampai asar. Saja Mas Eko. Siap. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih sahabat-sahabat Cep Andi dimanapun berada. Kita sudah diskusi sama Mas Eko. Jangan lupa subscribe, like, and share channelnya Andi 31 Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.